Saya dulu dilahirkan sebagai orang Islam dan saya orang yang sangat membenci kekristenan di masa lalu. Karena bagi saya sebaik-baiknya agama adalah Islam. Tapi begitu saya bertemu dengan Yesus secara pribadi dan saya memperoleh kasih karunia-Nya, mengalami mukjizat kuasa kesembuhan setelah saya mengalami sakit penyakit dan divonis oleh dokter tidak ada harapan lagi untuk hidup, saya Saya dulu dilahirkan sebagai orang Islam dan saya orang yang sangat membenci kekristenan di masa lalu. Karena bagi saya sebaik-baiknya agama adalah Islam. Tapi begitu saya bertemu dengan Yesus secara pribadi dan saya memperoleh kasih karunia-Nya, mengalami mukjizat kuasa kesembuhan setelah saya mengalami sakit penyakit dan divonis oleh dokter tidak ada harapan lagi untuk hidup, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan mulai saat itu saya bertemu dan dibawa oleh Yesus, oleh kuasa Roh-Nya untuk mengenal Dia. Tapi saya pun menolak. Sampai sekian lama saya menolak Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena bagi saya, bagi seorang yang dilahirkan dengan nama Muhammad Nur Rahman, nggak masuk akal bahwa Yesus itu adalah seorang Tuhan, Isa itu adalah seorang Tuhan. Itu tidak masuk akal. Proses waktu berjalan hingga akhirnya saya menghuni lembaga permasyarakatan dan saya berada dalam penjara. Proses di mana saya akhirnya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya mengalami perjumpaan pribadi dengan beliau kembali. Dan mulai hari itu saya menetapkan hati saya untuk mengikuti Yesus, dan saya serahkan seluruh hidup dan kehidupan saya, keluarga saya kepada Yesus, dan saya belajar untuk melayani Yesus hingga hari ini. Dan saya menjadi orang Kristen bukan secara agamawi, tapi secara pribadi, karena saya telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi anaknya yang kekasih, untuk menjadi hambanya, untuk menjadi pribadi sebagai pengikut-pengikut Kristus. Maka saya disebut Kristen. Jadi kekristenan saya adalah kasih karunia, dan Tuhan tidak pernah membiarkan saya untuk pergi meninggalkan Dia. Jadi selalu saya sampaikan kepada sahabat dimanapun berada dan juga jemaat terkasih bahwa proses mengikuti Yesus itu sangat menyakitkan secara daging, sangat menghabisi saya, menghabisi kegarangan saya di masa lalu yang begitu membenci kekristenan. Dan hari ini saya begitu mencintai kekristenan, mencintai Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya menyaksikan Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hingga hari ini saya menjadi seorang gembala sidang di sebuah gereja, itu hanya karena kasih karunia oleh Tuhan. Dan saya terus tetap memberitakan Injil dimanapun saya diarahkan dan digerakkan oleh Roh Kudus itu. Dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur, Indonesia bagian utara sampai Indonesia bagian selatan, saya pergi saja memberitakan Injil dan menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Dan di saat saya boleh menyatakan Yesus, maka tanda-tanda dan mukjizat itu menyertai. Dan pertanyaan yang ketiga, saudaraku, yang sering ditanyakan kepada saya adalah, Pak Paulus, setelah Pak Paulus menjadi orang Kristen, apakah Pak Paulus membenci agama Bapak yang lama? Dan Bapak juga tidak menyukai kitab suci Bapak yang lama? Saya sampaikan begini, saudaraku, saya beri jawaban bahwa saya tidak boleh membenci siapapun. Di dalam Kristus tidak ada rasa benci, saudaraku. Kalau dulu saya seorang yang tidak mengenal Yesus, dan hari ini saya menjadi pribadi yang mengenal Yesus, itu semua hanya karena kasih karunia daripada Yesus dalam hidup saya. Bukan karena hebat dan kuat gagah saya, bukan karena saya layak,
Tidak, saya orang yang sangat jahat di masa lalu. Orang yang sangat membenci kekristenan, apapun alasannya. Kristen itu kafir, Kristen itu syirik, musyrik, dan harus dilaknat. Tapi hari ini di saat saya sudah menerima Yesus, saya tetap berdamai. Saya tetap berdamai dengan keluarga-keluarga besar saya yang masih Islam. Dan saya tetap menghormati kitab suci mereka, karena saya sudah keluar dari Islam dan saya sudah menjadi orang Kristen. Jadi saya tidak punya hak lagi mencampuri, mengurusi, terlebih mengutuki atau mencampuri segala perihal di dalam aturan agama Islam. Karena agama Islam adalah saudara saya, keluarga saya, dan sahabat saya, tetangga saya, Indonesia saya. Maka dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu sebagai kasih yang pertama dan terutama, dan yang kedua adalah kasih sesama manusia, yang sama dengan hukum yang pertama dan terutama itu. Kalau di dalam bahasa Arabnya, hablum minallah dan hablum minanas, itu satu paket, saudara, yang tidak bisa terpisahkan. Jadi begitu saya menjadi orang Kristen, saya menjadi pengikut Yesus Kristus, yang saya sampaikan dan saya nyatakan ya hanya Yesus. Saya tidak boleh lagi mencampuri segala sesuatu tentang keislaman. Saya tidak boleh lagi mencampuri tentang segala sesuatu yang ada dalam kitab suci itu. Tapi kalau orang bertanya kepada saya jawab seperlunya. Dan hari ini di saat saya sudah menjadi Kristen, saya menjadi pengikut Yesus Kristus. Jadi yang saya pelajari, yang saya risalah adalah kitab suci yang namanya Alkitab, yang saya renungkan siang dan malam. Dan saya terus berbicara tentang Yesus, karena saya orang Kristen, pengikut Kristus. Dan di mulut saya tidak boleh ada kebencian dengan agama apapun. Di mulut saya tidak boleh ada rasa dengki dengan agama apapun, karena di dalam Kristus ada kasih, saudaraku. Ada kasih. Bahkan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, roh yang ada padamu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi ketiga roh ini harus menguasai hidup kita, saudaraku. Bahwa kita harus hidup dalam iman percaya yang semakin kuat di dalam Yesus, tapi kasih kita pun semakin besar kepada Tuhan Yesus kita dan kepada sesama manusia. Jadi kita tidak boleh membenci siapapun, terlebih kita mencampuri agama yang lain. Tidak, saudaraku. Bahkan hari-hari ini viral di medsos, ada seorang pribadi yang ingin membela kekristenan. Saya katakan gak perlu kau bela kekristenan, kawan. Kalau kita sudah hijrah menjadi pribadi Kristen, maka yang kita bicarakan hanya Yesus saja, tidak boleh yang lain. Satu. Dan yang kedua, kekristenan tidak perlu dibela oleh siapapun, karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Yesus itu gunung batu kita, keselamatan kita, kota benteng kita. Dia bunker kita. Di luar dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dikatakan di dalam kitab Injil, jika Injil kita sama sebagai orang Kristen, kasihlah musuhmu. Untuk seorang musuh aja kita wajib mengasihi, terlebih yang bukan musuh, jangan kita jadikan musuh. Mari kita nyatakan kasih itu. Dan mari kita tertib dalam kehidupan iman kita. Tertib dalam bahasa aslinya adalah sound mind. Kita dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita akan membawa damai. Kalau kita tidak menjadi penurut-penurut Tuhan, kita tidak memiliki sound mind-nya Kristus dalam kegerakan kita, maka kita tidak akan pernah bisa membawa damai. Bahkan saya katakan, kalau ada orang yang mengaku Kristen tapi masih menghujat orang lain, belum ada Roh Kudus dalam hidupnya. Kalau ada orang yang mengaku Kristen
tapi tidak nurut dengan perkataan Tuhan, bahkan merasa Kristen perlu dibela. Salah kawan, Kristen gak pernah perlu dibela. Kita ini debu tanah. Yesus yang Maha Kuasa, Dia pembela agung kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, di saat saya ditanya seperti itu, saya selalu katakan, begitu saya menjadi seorang pribadi Kristen, terlebih hari ini saya menjadi seorang gembala di satu gereja, saya selalu katakan, hanya Yesus saja satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat, satu-satunya yang perlu kita teladani, satu-satunya yang perlu kita ikuti. Dan mari kita mengasihi semuanya, mari kita menyatakan kasih kepada semua, dan mari kita berdamai dengan semua. Karena musuh kita bukan darah dan daging. Efesus pasal yang ke-6 jelas mengatakan dalam perikop peperangan rohani, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya peperangan kita bukan melawan manusia, tapi peperangan kita melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Segala setan, segala kuasa roh jahat, begu gajah, begu pendek, begu momok, begu lato, itu harus kita sikat saudaraku. Kita harus bebaskan setiap orang dari belenggu kutuk. Kita harus rebut setiap orang dari belenggu-belenggu yang mengikat mereka. Bahkan kita bebaskan semua orang dari belenggu dosa, dan kita bawa kepada keselamatan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadi nggak layak kalau kita menjadi musuh bagi siapapun. Karena Kristus sendiri yang Maha Kuasa sekalipun, Dia pribadi yang rendah hati, pribadi yang lemah lembut. Bahkan Dia berkata, belajarlah kepadaku, karena aku pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Banyak orang tersentuh oleh kesaksian seperti ini karena ceritanya emosional dan dramatis. Dimulai dari pengakuan bahwa dulu ia seorang muslim yang sangat membenci kekristenan, lalu masuk ke kisah sakit parah, vonis dokter tanpa harapan, perjumpaan pribadi dengan Yesus, hingga akhirnya berpindah iman dan menjadi gembala. Sekilas terdengar luar biasa, tetapi justru disinilah kita perlu berhenti sejenak dan berpikir dengan jernih. Hal pertama yang perlu disadari adalah bahwa kebencian pribadi tidak pernah bisa dijadikan ukuran kebenaran sebuah agama. Ketika ia mengatakan dulu membenci kekristenan dan menganggap Islam sebagai yang paling benar, itu bukan analisis ajaran, melainkan kondisi psikologis. Lalu ketika identitas itu dibalik, kebencian lama diganti dengan cinta baru, tetapi polanya sama. Yang berubah bukan cara berpikirnya, melainkan arah emosinya. Klaim tentang sakit parah dan mukjizat kesembuhan juga perlu dilihat dengan akal sehat. Tidak ada penjelasan medis yang jelas, tidak ada diagnosis, tidak ada rumah sakit, tidak ada bukti yang bisa diverifikasi. Namun kesembuhan tersebut langsung dijadikan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahwa keyakinan barunya pasti benar. Ini lompatan logika yang serius. Kesembuhan, apalagi yang hanya diceritakan, tidak pernah otomatis membuktikan kebenaran teologi. Jika logika ini dipakai, maka setiap agama yang memiliki kisah kesembuhan juga harus dianggap sama benarnya. Menariknya, ia sendiri mengakui bahwa dulu secara logis ia menolak gagasan Yesus sebagai Tuhan karena tidak masuk akal. Tetapi penolakan logis itu tidak pernah dijawab dengan argumentasi. Tidak ada pembahasan teks, tidak ada penjelasan rasional, tidak ada dialog intelektual. Yang menggantikannya hanyalah pengalaman pribadi. Di titik ini, akal dikalahkan oleh perasaan. Padahal pengalaman spiritual adalah sesuatu yang juga dialami oleh orang dari berbagai keyakinan, bahkan oleh mereka yang tidak beragama. Perubahan besar dalam hidupnya justru terjadi saat ia berada dalam kondisi paling rapuh, yaitu sakit berat dan kemudian menjalani hukuman penjara. Dalam kondisi seperti ini, manusia secara alami mencari makna, harapan, dan pegangan baru. Ini bukan tuduhan, tapi fakta psikologis yang sudah banyak dikaji. Ketika seseorang kehilangan kontrol atas hidupnya, narasi tentang kasih, pengampunan, dan keselamatan instan menjadi sangat kuat. Yang terjadi bukan penemuan kebenaran objektif, melainkan proses bertahan hidup secara batin. Ia juga berkali-kali mengatakan bahwa ia tidak membenci agama lamanya dan tidak ingin mencampuri urusan keimanan orang lain. Namun pada saat yang sama, seluruh kesaksiannya justru hidup dari kontras antara Islam sebagai masa lalu yang gelap dan kekristenan sebagai terang. Ini kontradiksi yang nyata. Mengaku damai, tetapi membangun cerita dengan menempatkan identitas lama sebagai latar negatif. Pernyataan bahwa kekristenan tidak perlu dibela juga terdengar indah,
tetapi tidak konsisten. Video kesaksian itu sendiri adalah bentuk pembelaan. Lebih dari itu, di akhir tetap disampaikan klaim eksklusif bahwa hanya melalui Yesus ada keselamatan, sementara yang tidak percaya akan binasa. Ini bukan sekadar berbagi iman pribadi, tetapi pernyataan kebenaran tunggal yang bersifat menghakimi, meskipun dibungkus dengan bahasa kasih. Kesimpulannya jelas. Ia berpindah agama bukan karena kajian teologis yang mendalam, bukan karena pembuktian teks yang jujur, dan bukan karena ajaran lamanya terbukti salah secara intelektual. Ia berpindah karena krisis hidup, pengalaman subjektif, dan kebutuhan makna yang sangat kuat. Tidak ada yang salah dengan memilih jalan hidup baru, tetapi menjadikan pengalaman pribadi sebagai standar kebenaran universal adalah kesalahan serius. Iman yang dewasa tidak lahir dari cerita dramatis, tidak bergantung pada kondisi krisis, dan tidak takut diuji oleh akal sehat. Keyakinan yang benar tidak membutuhkan penjara, penyakit, atau emosi ekstrim untuk berdiri. Ia berdiri karena konsisten, jujur, dan masuk akal. Demikian analisis kita pada episode kali ini. Kami selalu mengingatkan bahwa setiap pemirsa berhak menilai sendiri. Karena itu, silakan tonton langsung tayangan asli yang kami kritisi agar Anda dapat menimbang konteksnya secara utuh dan objektif. Jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis berikutnya dari channel Menjawab Murtadin. Tinggalkan komentar, masukan, atau pertanyaan Anda di bawah. Kami membuka ruang dialog yang santun dan berbasis argumen. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu di tayangan selanjutnya.